Iya, halo, selamat datang di kelas online 201. We come back again. Ini pengantar sosiologi bagian 1 episode kedua. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa itu masyarakat, ya, dengan tujuan agar kita menjelaskan secara benar, bahkan menganalisis manusia dan masyarakat itu sebenarnya seperti apa secara sosiologis, ya. Ya, di satu sisi kita memang sudah terbiasa ya, pakai istilah masyarakat ini. Tapi kalau boleh kita jujur, sebenarnya kita cukup susah untuk menjelaskan sebenarnya masyarakat itu apa. Maka di pembelajaran kali ini kita akan membahasnya dan mencoba untuk menguliknya. Tentu pertama-tama kalau kita mendengar istilah masyarakat, yang kebayang sama kita tuh kayak kumpulan orang banyak, ya, mungkin kota tertentu atau bangsa tertentu gitu, bangsa Indonesia misalkan, atau kaum atau golongan atau suku, nah dan seterusnya. Sebenarnya nggak terlalu salah ya. Cuman secara konseptual, apa benar kalau orang banyak, manusia berkumpul banyak terus kita sebutnya begitu saja masyarakat? Gitu. Kita harus mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis ya. Nah, maka kita akan mulai dari apa itu masyarakat. Oke. Ya, secara garis besar kita harus mendalaminya, bukan mengupasnya dari sisi istilah itu sendiri, ya kan? Karena secara umum masyarakat ini dalam bahasa Indonesia adalah satu istilah yang paling umum digunakan untuk menyebut kehidupan bersama. Jadi kehidupan bersamanya, bukan bersamanya dia, bukan, maksudnya hidup bareng-barengnya itu loh yang disebut dengan masyarakat ya. Bukan hanya manusia-manusianya saja, pokoknya dalam tanda petik gini, kalau manusia berkumpul banyak orang terus kita sebut masyarakat, ya orang ke pasar malam itu juga banyak orang ya kan, tapi apakah itu masyarakat? Ternyata tidak tepat konsepnya. Nah, maka kita perlu mengenal secara istilah dulu. Dalam bahasa Inggris kita kenal juga society. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi sosial. Nah, itu asal muasalnya dari kata Latin, dari bahasa Latin kata socius. Nah, yang berarti kawan. Ya. Gitu. Ya mungkin umumnya pertemanan ya. Kalau kita boleh terjemahkan secara simpelnya gitu. Khususnya apalagi kalau anak-anak IPS ya, makanya buat kalian ini tolong nggak usah ngebet anak IPS karena ujung-ujungnya hanya temenan gitu, karena mereka jurusan ilmu temenan, hanya temenan doang gitu kan. Nah, selanjutnya sedangkan kalau istilah masyarakat itu asal muasal dari bahasa Arab yang bermula dari serapan. Kata dalam bahasa Arab syaraka yang artinya ikut serta atau partisipasi, ngikut. Kalau sekarang mungkin lebih cenderung ke nge-follow gitu ya. Yang terlibat gitu deh. Oke. Jadi singkatnya masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama, saling berinteraksi, memiliki ikatan dalam pola tingkah laku yang stabil dan tertentu atau khas ya, ciri khas gitu ya, serta berproses secara berkelanjutan. Nah, ini harus stabil. Jadi buat kamu yang ababil, maka kamu belum dianggap sebagai anggota masyarakat. Begitu kira-kira. Ini secara istilah umum ya, dari bahasa dan istilah yang kita kenal sehari-hari. Maka kita akan masuk lebih dalam, yaitu pengertian masyarakat menurut ahli-ahli sosiologi ya. Yang pertama dari Selo Sumarjan. Ya. Nah, beliau ini menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan. Ya. Ini Selo Sumarjan ya, bukan Mbah Marijan, oke? Oke. Kalau kamu nggak tahu Mbah Marijan nanti boleh searching lah. Jadi menurut beliau ini masyarakat itu ya harus menghasilkan sesuatu. Harus
hidup bersama, bareng-bareng, nyata, dan menghasilkan sesuatu. Konsepnya begitu. Jadi kalau cuma cat doang, itu ilusi. Ilusi. Tolong. Perhatikan itu. Yang kedua itu menurut Profesor Kunchoro-Ningrat ya. Kunchoro-Ningrat ini salah satu legend juga seperti Prof. Selo Sumarjan ya. Kalau menurut beliau ini, masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Gitu. Berkesinambungan itu artinya terus-menerus, ya, punya dasar komit gitu. Kalau nggak komit ya udah. Kalau sukanya atau kebiasaannya nggak komitmen, itu biasanya belum cukup umur ya. Jadi kalau kamu sudah bisa berkomitmen, berarti artinya kamu sudah mulai dewasa gitu. Ya dalam segala hal sih tentunya, untuk terutama hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Ya karena ada sih ya beberapa waktu yang lalu ada yang tanya, Pak, kalau selingkuh ya, selingkuh itu kan komitmen juga ya kan? Kita komitmen untuk berselingkuh. Tapi apakah selingkuh itu juga berkesinambungan ya? Ya tolonglah ini ya, perhatikanlah ini hal seperti ini ya jangan kamu jadikan pembenaran ya. Gitu. Apapun itu ya perselingkuhan itu tolong kalau bisa ya janganlah ya. Baik. Selanjutnya menurut Hasan Sadili, ini kalau kamu ketemu nama ini ya, ini juga profesor beliau ini ya dalam hal bahasa ya. Beliau ini juga salah satu profesor bahasa yang dimiliki Indonesia, yang beliau juga pernah menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya kan. Nah, ada terbitannya tuh Syarih Hasan Sadili gitu kan. Kalian bisa searching tuh kayak gimana bukunya ya kan. Beliau ini kosakatanya sangat banyak gitu. Nah, menurut beliau, masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain. Ini maksudnya kebatinan itu bukan ngebatin, bukan. Jadi maksudnya tuh nyambung gitu ya. Baru misalnya gini, aku tuh baru mau chat dia, tapi ternyata dia udah ngechat duluan gitu. Wah, ini berarti ada chemistry ya kan, nyambung secara batin gitu, klop gitu ya, feelingnya dapet, connect gitu. Nah itu menurut beliau seperti itu. Jadi kalau masyarakat hanya berkerumun saja kalau manusia hanya berkerumun banyak, itu belum tentu itu kita sebut masyarakat. Ya jadi ini harus presisi konsepnya, harus tepat gitu ya, nggak boleh sembarangan. Gitu. Kalau hanya manusia berkumpul terus disebut masyarakat, ya nanti kita kabur untuk menganalisisnya. Oke. Kalau selanjutnya itu menurut ahli-ahli luar negeri, ya. Ini babehnya sosiologi nih, Auguste Comte ya. Menurut Comte, masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri. Dengan berkembang menurut pola perkembangannya juga tersendiri. Jadi unik begitu ya. Karena manusia unik, maka masyarakat yang juga di dalamnya kumpulan manusia juga unik gitu. Realitas itu maksudnya itu kenyataan-kenyataan baru gitu. Ya. Maksudnya tuh kelompok-kelompok manusia ini tuh ya punya kenyataan-kenyataan hidup yang berbeda, punya keunikannya yang berbeda. Contohnya misalkan golongan anak sultan nih ya, sama golongan anak jamet misalkan, atau sama anak tongkrongan baru, atau ya baru anak tiktokers yang kemarin gitu misalkan. Itu akan berbeda-beda. Kenyataan hidupnya ataupun pola-pola kebiasaannya itu akan berbeda. Nah itu juga kalau menurut Comte itu bisa disebut dengan masyarakat, ya kan? Gitu. Kalau misalkan anak sultan ya lahir kaya. Lah kalau kaum papa ya yang ya seperti bapak ini ya, lahir itu langsung minum air tajin ya, bukan minum Nutrilion ya, sorry menyebut merek jadinya nih. Pasti punya kenyataan hidup yang berbeda gitu, dan juga punya perkembangan kebiasaan yang berbeda. Oke, menurut Comte seperti itu. Jadi masyarakat itu unik juga ya.
Selanjutnya menurut Talcott Parsons. Talcott Parsons ini dia adalah seorang sosiolog Amerika yang dia cukup ya, ini salah satu yang paling terkenal di Amerika, sosiolog ini. Menurut dia, masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang dicirikan oleh tingkat kecukupan diri yang relatif bagi lingkungannya, termasuk sistem sosial lainnya. Maksudnya begini, jadi kalau tadi kata Comte itu unik, maka setiap masyarakat, kita batasin dulu ya. Bandung gitu. Kecukupan dirinya orang Bandung dengan kecukupan dirinya orang Jakarta itu beda. Gitu. Atau kecukupan dirinya masyarakat perdesaan dengan masyarakat perkotaan berbeda. Kalau masyarakat di desa, mereka nggak perlu banget, mereka tuh harus tahu Netflix itu untuk apa sih, Netflix itu makanan apa, nggak wajib ya kan, nggak ngerti juga nggak masalah. Tapi kalau kita di kota, kita sudah terbiasa gitu. Oh, langganan Netflix misalkan, I'm sorry, saya apa ini jadi nyebut merek ya, tapi itu sebagai contoh konkretnya seperti itu, ya kan. Nah, jadi kalau sistem artinya itu jejaring unsur yang di dalamnya itu ada hubungan. Ada manusianya, ada kepentingannya, ada teknologinya, ada agamanya gitu. Itu sistem namanya, saling berhubungan ya. Gitu. Itu semua saling bertautan. Kita bayangkan katakanlah seperti jaring laba-laba begitu. Nah, karena keunikan setiap manusia, setiap daerah, setiap wilayah berbeda, maka tingkat mencukupi kehidupannya juga berbeda. Gitu menurut Parsons. Itulah masyarakat. Nah, kalau menurut ini Pak Gilin keluar lagi nih ya di sini ya. Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar. Ya. Itu ini kuis untuk kalian ya. Ini kalau yang di foto ini, beliau ini adalah JP Gilin ya. Tolong carikan JL Gilin ini berdua ini saudara kembar atau gimana nih ya. Kalau yang bisa nemu fotonya JL Gilin, silahkan kalian DM me atau chat me, nanti aku kasih bonus lah gitu. Nah, menurut Gilin dan Gilin gitu, simpelnya gitu ngomongnya, masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar. Itu maksudnya ya, kalau kecil mungkin berduaan ya. Kalau berempat mungkin satu keluarga. Kemudian ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada kota, ada provinsi, ada negara gitu tingkatnya. Nah, kalau menurut Gilin dan Gilin, jadi istilah masyarakat itu adalah sebuah istilah untuk menyatakan atau menjelaskan kumpulan manusia dalam jumlah yang banyak. Maksudnya itu begitu. Oke. Nah, itu pengertian masyarakat menurut para ahli. Kemudian kita akan melihat apa iya masyarakat itu bisa kita kenali ya, dari mananya. Kita akan melihat yang pertama menurut Suryono Sukanto ya. Beliau juga legend juga ya dalam sosiologi. Ya, salah satu sosiolog Indonesia yang terkenal di seluruh dunia. Jadi menurut beliau ini, satu, masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Jadi kalau sekumpulan manusia disebut masyarakat, itu harus ada kehidupan yang bersama. Artinya gotong royongnya ada, kerjasamanya ada, kepentingan sama-samanya ada gitu. Saling menghargainya ada dan seterusnya. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang lama. Ini ya kan? Maksudnya ya nggak cuma sesaat. Kalau sesaat itu pelampiasan. Ingat itu. Kalau cuma sesaat adalah cuma pelampiasan, ya. Jadi harus cukup waktu yang lama untuk, kan kita juga butuh waktu dong untuk ngertiin orang lain ya kan. Nggak langsung begitu melihat langsung bisa mengerti dia seperti apa ya kan. Nggak kayak gitu. Butuh waktu lah gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Oke, maksudnya itu kita saling sadar, kita ini satu kesatuan loh. Contohnya, kita ini adalah warga Indonesia. Nah, itu salah satunya begitu, ya. Yang keempat, itu harus merupakan sistem. Sistem artinya di dalamnya ada hubungan. Hubungan yang erat, hubungan timbal balik, hubungan yang saling menguntungkan. Ya, memang kadang-kadang ada konflik dan seterusnya. Itu adalah satu realita atau gejala sosial yang wajar, ya.
Maka sekumpulan manusia itu kalau terdapat 4 hal yang disampaikan Suryono Sukanto ini, maka kita patut menyebutnya, oh itu mereka adalah masyarakat. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah unsur-unsur masyarakat. Ya, unsur-unsur itu seperti terdiri dari gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin bakso, di dalamnya harus ada baksonya, harus ada mie-nya, misalkan begitu kan. Nggak, kalau kita ngomong makan bakso, wah, nggak, baksonya nggak ada. Bukan bakso namanya. I'm sorry. Unsur yang pertama, jumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, saling terikat, saling mengerti, merasa dan mempunyai harapan-harapan bersama. Bersama-samanya waktunya ini nggak cuman sebulan 2 bulan, nggak cuman sehari. Ya, pernah ada yang nanya ke Bapak, kalau jadian cuman sehari itu boleh dikatakan udah pacaran belum? Ya tolong lah ya, cuman sehari. Sehari coy. Apaan coba sehari? Yang kedua, memiliki sistem komunikasi dan peraturan yang berguna untuk mengatur hubungan antar manusia. Ya kita harus ada aturan hidup lah ya, harus ada aturan main gitu. Harus sopan santun, tata krama, norma-norma, aturan-aturan. Ya, kesopanan dan seterusnya. Itu harus ada ya, supaya kita tidak barbar. Nah, kita ini kan manusia yang beradab, mengakunya gitu, tapi kita akan buktikan. Yang ketiga, manusia yang hidup bersama merupakan suatu kesatuan. Suatu kesatuan itu misalkan kesatuan wilayah, di satu wilayah yang sama, nah, gitu. Oh, di satu RT RW kota yang sama, nah itu namanya satu kesatuan ya, terikat gitu. Kemudian yang keempat, suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan. Nah, karena akibat sistem hidup bersama ini kan timbal balik nih ya, ada hubungan terus gitu kan. Oh, satunya jadi tukang cilok, satunya jadi tukang mie, satunya jadi tukang nasi, satunya jadi pegawai bank, satunya jadi pegawai apa segala macam dan seterusnya. Maka akhirnya sekumpulan manusia yang kita sebut masyarakat itu menghasilkan sesuatu yang disebut dengan kebudayaan. Kebudayaan itu nanti akan ada penjelasannya di video yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Bisa ditangkap ya. Mudah-mudahan pengertian ciri dan unsur masyarakat bisa kalian pahami. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan saat ini. Mudah-mudahan itu bisa ditangkap. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.